Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi manajemen yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mata kuliah Strategic Management. Di dalam mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat perencanaan, kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikan perencanaan itu, dan yang paling penting adalah melakukan evaluasi terhadap rencana yang sudah kita buat. Pada kesempatan ini kita akan bahas di bab 1, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan strategic management, mengapa sebuah perusahaan itu membutuhkan strategic management, dan bagaimana proses di dalam strategic management. Baik mahasiswa yang berbahagia, kita akan mulai belajar tentang apa yang dimaksud dengan strategi. Jadi strategi ini tidak hanya penting dilakukan oleh perusahaan, ya, tetapi strategi ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti halnya kita sebagai manusia harus juga memiliki strategi. Untuk apa? Tujuan kita adalah untuk menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari pastinya. Demikian juga dengan perusahaan, ya, bagaimana perusahaan itu bisa mencapai tujuannya yang tertuang di dalam visi, misi, dan tujuan, itu juga harus memiliki strategi yang tepat. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan strategi. Sebelum sampai pada apa definisi dari strategi, mungkin kita perlu belajar tentang strategi yang disampaikan oleh beberapa tokoh, ya, diantaranya mengatakan bahwa strategi adalah bagaimana kita bisa membuat pilihan yang jelas, bagaimana cara bersaing, ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih, gitu ya, gimana cara bersaing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan juga bahwa strategi itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan sebuah komitmen, ya, membuat sebuah pilihan dan kemudian kita berkomitmen untuk menjalankan pilihan itu dengan sebaik-baiknya, bukan pilihan yang lain. Kemudian dikatakan juga bahwa strategi itu apa? Strategi itu diibaratkan, ya, organisasi ini atau bahkan diri kita secara pribadi, ya, kalau tanpa strategi itu selayaknya seperti kapal tanpa nahkoda. Jadi bisa kemana-mana, ya, dan akhirnya kalau kapal itu tidak ada nahkodanya, itu bisa jadi kapal itu akan tenggelam, ya, atau mungkin akan merapat ke pulau yang kita tidak tahu kemana. Jadi nggak ada tujuan yang jelas. Itulah gambaran dari yang disebut dengan strategi. Kemudian bagaimana agar kita sebagai seorang calon-calon manajer, ya, bisa membuat strategi itu dengan baik. Maka seorang manajer yang memiliki visi ke depan atau yang disebut dengan manajer yang visioner itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan penting atau 3 pertanyaan kunci ketika dia ingin membawa perusahaan itu atau organisasi yang dia pimpin itu menuju ke tujuan yang jelas. Yang pertama adalah what's the company's present situation. Jadi seorang manajer harus tahu situasi saat ini perusahaannya itu berada pada situasi yang seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah where does the company need to go from here. Jadi setelah kita tahu situasinya, kemudian sang manajer harus tahu, ya, kemana perusahaan ini akan kita bawa ke depan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah how should it get there? Artinya adalah bagaimana caranya, ya, bahwa kita akan mencapai pada tujuan tersebut. Jadi itu adalah 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh seorang manajer, termasuk Anda sebagai calon-calon manajer untuk mencapai pada organisasi yang sukses ke depan. Dan Anda bisa dikatakan sebagai seorang manajer yang visioner, itu tidak hanya berkutat pada apa yang sudah Anda laksanakan saat ini, tetapi juga harus tahu bahwa organisasi ini kita mau bawa kemana dan bagaimana caranya. Baik mahasiswa yang berbahagia, seperti tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada 3 pertanyaan kunci yang disebut dengan thinking strategically atau berpikir strategis, ya.
pertanyaan pertama tadi adalah apa situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, sehingga perlu di dalam manajemen strategi itu adalah melakukan thought analysis, melihat situasi eksternal dan internal yang ada di dalam organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah kemana kita ingin membawa organisasi ini. Kita bawa pergi kemana organisasi ini. Itu artinya apa? Berarti bahwa sebuah organisasi harus memiliki visi, harus memiliki misi, dan memiliki tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan situasi yang ada seperti saat ini. Kemudian yang thinking strategically yang ketiga adalah bagaimana cara mencapainya. Ya, menuju ke sana itu gimana caranya? Kalau saya ibaratkan, kalau kita ingin menuju ke suatu tempat, pasti banyak jalan menuju ke tempat tersebut, ya, dan banyak cara gitu. Contohnya misalnya adik-adik mahasiswa yang rumahnya di Jakarta, ya, ingin balik pulang ke Jakarta, gimana caranya? Pasti ada bisa dengan naik kereta api, bisa naik bis, ya, bisa naik travel, bisa naik kendaraan sendiri dan seterusnya. Nah, bagaimana atau pilihan apa yang akan kita pilih yang paling cocok, yang paling tepat, yang paling efektif dan efisien? Itulah yang disebut dengan strategi. Jadi berpikir strategis yang ketiga adalah bagaimana cara mencapainya. Jadi tidak hanya sekedar kita tahu bagaimana situasinya, tidak hanya sekedar kita tahu kita mau bawa kemana organisasi kita, tetapi juga yang paling penting adalah gimana cara mencapainya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Baik, mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan materi ini. Kita sampai kepada apa yang dimaksud dengan strategi. Jadi di dalam buku dikatakan bahwa strategi itu adalah sebagai penggerak persaingan dan pendekatan bisnis yang dipakai oleh manajemen untuk menjalankan perusahaan yang pastinya digunakan untuk mencapai visi dan tujuannya. Sehingga strategi itu merupakan rencana bermain dari sebuah manajemen, ya, atau manajemen game plan, di mana manajemen game plan ini memiliki berbagai macam tujuan, baik tujuan yang sifatnya eksternal maupun tujuan internal perusahaan. Di antaranya adalah bagaimana agar strategi yang dibuat itu bisa melayani secara optimal, secara prima para pelanggan kita, supaya mereka menjadi senang, puas, dan bahagia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana agar strategi yang kita rancang ini bisa memposisikan perusahaan pada posisi yang paling tepat di antara para pesaingnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana agar perusahaan ini bisa bersaing secara sukses. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar perusahaan kita ini nanti bisa mencapai good business performance, kinerja bisnis yang terbaik. Kinerja bisnis terbaik tidak hanya sekedar bisa mendatangkan keuntungan semata, tetapi kinerja bisnis terbaik adalah pastinya bisa mensejahterakan manusia, termasuk juga bagaimana SDM yang kita miliki itu harus berbahagia, begitu ya, harus bahagia, konsumen juga bahagia. Tetapi juga ada satu lagi tambahan, bahwa good business performance bisa dicapai dengan cara melestarikan alam atau melestarikan lingkungan hidup kita. Baik, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pertanyaan berikutnya adalah mengapa strategi ini dibutuhkan oleh perusahaan? Seperti tadi sebelumnya yang saya jelaskan bahwa yang ingin kita capai adalah good business performance. Yang di dalam internal kita sendiri itu adalah berarti good management, ya. Kita harus memiliki atau bisa memaintain menjadi sebuah good management. Jadi mengapa strategi itu sendiri kita butuhkan? Karena strategi itu merupakan sebagai bentuk proaktif, ya, untuk memandu dan mengendalikan jalannya bisnis perusahaan.
Seperti yang diibaratkan di awal tadi bahwa ya sebuah organisasi tanpa strategi itu seperti layaknya kapal tanpa kendali, ya, tanpa nahkoda gitu. Jadi bisa kemana-mana. Karena apa? Yang dipimpin di dalam organisasi ini tidak hanya satu orang, dua orang, tetapi banyak orang di dalamnya yang pastinya mereka harus memiliki dan harus mengetahui bagaimana harus memiliki visi yang sama, ya, harus punya misi yang sama untuk mensukseskan organisasi ini. Sehingga strategi ini penting digunakan untuk mengendalikan jalannya bisnis perusahaan. Kemudian strategi ini juga sebagai bentuk keputusan dan tindakan independen dari para manajer dan karyawan untuk berkoordinasi sebagai sebuah game plan bagi perusahaan. Jadi penting sekali kita memiliki yang namanya strategi. Tidak hanya perusahaan yang harus memiliki strategi, ya, tetapi termasuk juga organisasi-organisasi nirlaba, ya, organisasi-organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, ya, seperti misalnya rumah sakit, pendidikan dan sebagainya, itu juga harus memiliki strategi, ya. Karena apa? Karena mereka ini, organisasi ini dinilai itu tidak hanya karena mereka mampu ataukah tidak menghasilkan keuntungan, tetapi juga akan dibandingkan, ya, dengan organisasi-organisasi sejenis. Baik mahasiswa yang berbahagia, kita sampai pada pembahasan mengenai tahapan dalam strategic management. Di dalam buku dikatakan ada 5 tahapan penting di dalam menyusun strategi manajemen. Yang pertama adalah mengembangkan visi strategis dan misi. Kemudian tahapan yang kedua adalah membuat tujuan atau sasaran. Lalu setelah visi, misi, dan tujuan sudah kita canangkan, sudah kita buat, maka langkah yang berikutnya adalah crafting a strategy to achieve objective. Artinya adalah kita akan membuat strategi untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud tujuan tidak hanya sasaran, tetapi juga termasuk visi dan misi. Kenapa di situ dikatakan crafting? Ya, membuat, tetapi dalam bahasa Inggrisnya dibuat craft gitu ya. Karena strategi ini harus membutuhkan inovasi, membutuhkan unsur kreativitas, dan yang paling penting adalah strategi ini harus ada seni di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah setelah strategi kita canangkan, sudah kita buat, lalu kita harus melakukan implementasi atau mengeksekusi strategi tersebut, melaksanakan strategi tersebut. Dan yang terakhir, dan ini adalah tahapan yang penting, adalah melakukan evaluasi dan melakukan berbagai macam koreksi jika dibutuhkan, ya. Dan tahap yang kelima ini menurut saya adalah tahapan yang paling penting, dan inilah yang menjadi keunggulan perusahaan-perusahaan di Jepang. Kenapa mereka itu begitu hebatnya saat ini? Karena dia kuat dari sisi tahap yang kelima ini, yaitu mereka kuat dalam melakukan evaluasi. Tidak hanya sekedar membuat rencana, tidak hanya sekedar melakukan implementasi terhadap rencana itu, tetapi juga melakukan evaluasi yang luar biasa, yang terus menerus, sehingga apa yang akan dia lakukan pada masa yang berikutnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Begitu. Kemudian dari 5 tahapan ini masih sangat dimungkinkan untuk kita melakukan berbagai macam koreksi, melakukan berbagai macam perubahan-perubahan. Dan pada semua tahapan dimungkinkan kita akan melakukan penambahan, perubahan-perubahan untuk mencapai strategi yang lebih baik di masa depan. Bahkan visi dan misi perusahaan itu pun bisa kita rubah. Ya, visi dan misi perusahaan itu bukan harga mati, bisa kita rubah dengan melihat bagaimana kondisi yang ada. Artinya bahwa di dalam gambar ini menunjukkan bahwa yang namanya strategic management itu bukan harga mati, tetapi strategic management itu harus bersifat fleksibel, dan strategic management ini harus bisa terus-menerus kita evaluasi dan kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada yang paling tepat saat ini. Baik,
Pada penjelasan sebelumnya, saya katakan bahwa tahapan pertama di dalam strategic management adalah mengembangkan visi dan misi. Nah, sekarang mungkin mahasiswa agak rancu ya, apa yang dimaksud dengan misi dan apa yang dimaksud dengan visi. Karena dua hal ini sering disebutkan bersamaan ya. Nah, apa bedanya? Yang pertama adalah visi. Jadi yang paling atas itu adalah visi ya. Visi itu apa? Visi adalah roadmap of the company's future. Jadi visi adalah apa yang atau peta jalannya, apa sih yang akan dicapai oleh perusahaan in the future atau dalam jangka panjang di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bicara visi, bisa jadi visi itu tidak bisa kita capai dalam 1-2 tahun ke depan, tetapi visi itu bisa kita capai dalam 5-10 tahun ke depan. Tetapi ini harus kita canangkan karena apa? Karena kita perlu bawa organisasi ini jauh ke depan, tidak hanya berkutat pada kegiatan keseharian, begitu. Kemudian perhatian pada future bisnis perusahaan. Artinya bahwa di dalam visi ini kita juga harus tahu tentang perusahaan kita itu atau jenis perusahaan kita yang akan kita bawa ke depan in the future. Itu perusahaan yang seperti apa sih yang ingin kita raih gitu. Kemudian pelanggan kita itu memiliki kebutuhan apa in the future yang itu akan kita puaskan. Itu yang harus tertuang di dalam visi. Tidak mungkin saja bahwa apa yang tertuang dalam visi tidak bisa kita capai dalam jangka pendek, tetapi insya Allah visi dan misi ini harus bisa kita capai dalam jangka panjang ya. Jadi visi ini seringkali ada yang mengatakan itu sebagai dream ya, sebagai impian. Boleh mengatakan seperti itu, tetapi impian yang bisa dicapai ya. Jadi tidak hanya sekedar impian angan-angan semata gitu ya, tetapi impian yang nantinya bisa kita capai. Kemudian setelah kita canangkan visi, selanjutnya kita akan menurunkan visi ini ke dalam misi bisnis. Nah, misi inilah yang seharusnya bisa kita capai dalam jangka pendek. Ya, jadi misi itu apa? Yaitu pernyataan-pernyataan yang fokus pada kegiatan bisnis saat ini. Jadi bisnis apa yang sedang kita lakukan saat ini, kemudian kebutuhan pelanggan apa yang akan kita layani pada saat ini. Itulah misi. Jadi kalau visi mungkin hanya satu statement, tetapi kalau misi bisa berbagai statement tergantung dari banyaknya misi yang ingin kita capai. Baik mahasiswa yang berbahagia, tadi baru saja kita belajar tentang visi dan misi dan apa perbedaan di antara keduanya. Tetapi dua hal ini adalah berupa pernyataan ya, baik visi maupun misi itu berupa pernyataan, di mana pernyataan itu merupakan identitas dari sebuah perusahaan. Sehingga visi dan misi, terutama visi ya, itu biasanya menjadi sebuah tagline ya, yang menunjukkan keunggulan perusahaan. Nah, identitas perusahaan itu harus memiliki minimal 4 kriteria. Yang pertama adalah spesifik ya, harus khas begitu ya. Kemudian yang kedua dinyatakan dengan jelas. Dinyatakan dengan jelas itu artinya harus berupa kalimat yang mudah untuk difahami. Kemudian yang ketiga adalah memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing. Jadi visi maupun misi perusahaan itu harus mengandung di dalamnya adalah keunggulan apa sesungguhnya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah different ya, berbeda dengan yang lain. Yang lain itu artinya adalah perusahaan lain yang sejenis ya, itu harus jelas apa perbedaannya. Nah, keempat hal inilah yang kemudian bisa menjadikan visi dan misi yang sudah dibangun oleh perusahaan ini menjadi sebuah identitas bagi perusahaan. Baik, setelah tadi menetapkan visi dan misi, selanjutnya adalah mengembangkan tujuan atau sasaran. Menetapkan tujuan atau sasaran itu adalah sebuah statement tentang apa yang akan dicapai. Setting objektif isinya adalah bagaimana mengubah visi misi yang tadi masih bersifat
abstrak ya, kemudian menjadi sasaran-sasaran kinerja yang lebih spesifik. Kemudian menetapkan tujuan atau sasaran itu adalah menciptakan indikator-indikator atau ukuran-ukuran untuk mencapai kinerja dan kemajuan organisasi, dan menetapkan tujuan sasaran itu tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan untuk berdaya cipta, berkreasi, dan fokus pada tujuan tersebut. Mahasiswa yang berbahagia, bagi organisasi yang bersifat business oriented ya, yang bertujuan untuk menghasilkan laba, maka ada dua tujuan. Yang pertama adalah financial objective dan yang kedua adalah strategic objective. Financial objective itu fokus pada kinerja-kinerja finansial, dan strategic objective itu lebih fokus pada peningkatan daya saing, pada peningkatan posisi bisnis di masa yang akan datang. Beberapa langkah-langkah dalam penetapan sasaran organisasi dan juga beberapa contoh tentang financial objective dan beberapa contoh tentang strategic objective. Baik mahasiswa yang berbahagia, itulah penjelasan saya tentang pengantar dalam mata kuliah manajemen strategis. Semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.